Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, SIP A1, untuk mata kuliah satuan operasi, kami akan mempresentasikan atau mereview aplikasi pindah panas terkait minyak sawit merah sebagai sumber provitamin dan pengaruhnya terhadap karakteristik kimia gula merah tebu. Boleh di next. Dengan anggota kelompok terdiri dari Azki Dwi Putra, Muhammad Adil Darmawan, Aisyah Putri, Agustin Lestari, Nurma Kamelia, dan Muhammad Fazal Rais. Outline yang dapat kami sampaikan ada pendahuluan, aplikasi evaporasi, studi terbaru, tantangan, kesimpulan, dan referensi. Baik, untuk pendahuluan, evaporasi adalah proses perubahan fase dari cair menjadi gas yang terjadi di permukaan cairan. Proses ini memerlukan energi panas untuk memutus ikatan molekul-molekul cairan sehingga bisa berubah menjadi uap. Dalam konteks pertanian, evaporasi memainkan peran penting dalam siklus air dan pengelolaan irigasi. Evaporasi membantu dalam mengeringkan tanaman setelah hujan, mengatur suhu daun, dan mengurangi kelembaban tanah yang berlebihan. Boleh di next. Relevansi aplikasi dalam pertanian. Aplikasi evaporasi dalam pertanian yang kami kaji itu sangat signifikan, terutama dalam pengolahan hasil panen dan manajemen air. Sebagai contoh, dalam produksi gula merah dari nira tebu, evaporasi digunakan untuk mengurangi kadar air nira sehingga mencapai konsistensi yang tepat untuk pencetakan gula merah. Proses ini melibatkan pemanasan nira sehingga suhu tertentu untuk menguapkan air yang membantu mengonsentrasi gula dalam nira. Selanjutnya, Oke, selanjutnya ada aplikasi evaporasi dari jurnal yang kami ambil. Yang pertama itu ada pembuatan gula merah, di mana prinsip yang diambil itu yaitu dengan menguapkan air tebu hingga mencapai fase lewat jenuh. Lalu kemudian dilanjutkan dengan pemanasan hingga suhu endpoint di suhu 118 derajat Celcius. Sehingga sebagian besar air menguap, lalu menghasilkan konsistensi pekat dan kental yang akan berubah menjadi gula merah. Kemudian yang kedua ada pengolahan dengan minyak sawit merah atau MSM, di mana penambahan MSM dalam proses pembuatan gula merah ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber provitamin A saja, tapi juga dapat meningkatkan efisiensi dari proses evaporasi tersebut. Dengan minyak ini dapat meningkatkan transfer panas ke seluruh produk dari gula merah. Kemudian yang terakhir yaitu ada teknik defoaming. Pada tahap defoaming ini, pembuatan gula merah menggunakan minyak sawit merah yang digunakan untuk menggantikan minyak sayur biasa. Ini dilakukan setelah fase lewat jenuh tercapai dan dilakukan bertujuan untuk membantu dalam proses pemanasan lanjutan hingga suhu endpoint tercapai. Oke, untuk outline selanjutnya ialah studi terbaru, dan pada outline ini saya akan membagi menjadi dua hal. Yang pertama itu tinjauan hasil penelitian baru. Nah, untuk tinjauan hasil penelitian terbaru, temuan penelitian terbaru memberikan wawasan tentang pengaruh konsentrasi minyak sawit merah yang yang berbeda terhadap karakteristik kimiawi gula merah yang dibuat dari nira tebu. Penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan MSM dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu ada 0 mili, 2 mili, 4 mili, 6 mili, dan 6 mili per liter nilai tebu, mempengaruhi kadar abu dan juga kadar karotenoid gula merah secara nyata. Dan secara khusus, penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi minyak sawit merah tertentu dapat menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam kualitas gula merah yang dihasilkan. Hasil penelitian ini menyoroti potensi manfaat penggunaan minyak sawit merah dalam produksi gula merah dan menekankan pentingnya mempertimbangkan konsentrasi minyak sawit. Minyak sawit merah yang optimal untuk meningkatkan sifat kimiawi produk akhir. Dan boleh di
Nah, untuk hal berikutnya yang akan saya bahas terkait keberhasilan dan temuan dalam aplikasi evaporasi. Jadi, poin pertama ialah proses pembuatan gula merah tebu melibatkan evaporasi merah tebu hingga fase lewat jenuh atau oversaturate. Evaporasi ini dilakukan dengan pemanasan hingga suhu endpoint, yaitu 118 derajat Celcius, untuk menguapkan sebagian besar air dari minyak tebu. Dan untuk poin berikutnya, yaitu penambahan minyak sawit merah atau MSM pada proses pembuatan gula merah tebu dapat meningkatkan transfer panas yang menyeluruh pada produk. Hal ini menyebabkan proses evaporasi berlangsung lebih cepat sehingga lebih banyak air yang menguap. Dan untuk poin yang ketiga, ada semakin tinggi konsentrasi MSM yang ditambahkan, semakin rendah pula kadar air yang akan dihasilkan pada produk gula merah. Hal ini disebabkan karena luas kontak permukaan panas berupa MSM yang disertai dengan pengadukan akan menghantarkan panas lebih efisien, sehingga air dalam produk cepat teruapkan. Dan untuk poin yang keempat, yaitu penurunan kadar air yang lebih besar dengan penambahan MSM mengindikasikan terjadinya peningkatan transfer panas dan laju evaporasi yang lebih tinggi selama proses pemasakan. Ini sejalan dengan penelitian yang sebelumnya yang menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi minyak, penurunan suhu minyak tidak menurun drastis, sehingga proses transfer panas akan berlangsung lebih cepat. Oke, di next. Dilanjut dengan tantangannya. Di sini ada tabel yang menghubungkan dari perlakuan minyak itu sendiri terhadap kadar air yang seperti sudah dibilang sebelumnya bahwa semakin tinggi minyak sawit merah yang ditambahkan, maka kadar air itu akan semakin menurun. Otomatis itu akan mempercepat pemanasan pada proses tersebut. Nah, jadi hasil analisis di sini kadar air pada gula merah tebu cetak dengan variasi konsentrasi minyak sawit mentah. Jadi sebagaimana yang ditampilkan pada tabel bahwa secara umum itu sudah memenuhi syarat dan dengan standar kadar air itu maksimal sebesar 10%. Kan tetapi memang masih terdapat gula merah dengan kadar air yang di atas 10% pada gula merah tanpa penambahan MSM. Jadi dengan penambahan MSM ini sebanyak 2 mili, jadi si nilai kadar air ini bisa menunjukkan bahwa semakin banyak penambahan minyak sawit merah, maka akan semakin rendah kadar air pada produk gula merah cetak yang dihasilkan. Mungkin pembahasan selanjutnya akan dibahas di slide berikutnya. Bisa di next. Di sini dijelaskan bahwa berdasarkan hasil tabel yang diperoleh, itu terdapat beberapa tantangan dalam produksi gula merah tebu nira ini. Salah satu tantangan utamanya yaitu menjaga konsistensi kualitas produk gula merah itu sendiri. Karena ketika skala produksi meningkat, maka secara tidak langsung hal-hal seperti variabel suhu, produksi, ketik skala produksinya, terus waktu pemrosesannya, dan tenaga yang dilibatkan dan kecepatannya itu akan sangat mempengaruhi hasil yang diharapkan nanti. Tentu hal ini memerlukan penyesuaian yang sesuai, karena untuk menghasilkan produk yang konsisten, maka ketelitian untuk memastikan produk akhir tetap konsisten itu perlu dilakukan. Maka dilakukan secara cek berkala ya. Yang kedua itu dalam pengolahan limbahnya tentu ini tidak bisa diabaikan, yang dimana ini menjadi masalah yang cukup kompleks karena dapat meningkatkan volume produksi, volume limbah yang mencakup di dalamnya itu ada limbah cair, padat, dan gas. Yang semuanya itu memerlukan strategi tentu untuk pengolahan yang efektif untuk menjaga lingkungan. Karena apabila proses ini diabaikan dan tidak diperhatikan, maka ini akan menambah masalah dan tantangan baru lagi. Tentu ini perlu dicek ya. Dan selain itu juga dengan meningkatkan skala produksi gula merah ini seringkali mengarah pada peningkatan biaya tetapnya dan variabel, termasuk bahan baku, tenaga kerja, energi, dan perawatan peralatan. Nah, tentu hal ini juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan karena biaya yang dikeluarkan tiap tahunnya itu tidak stabil atau berbeda. Di sini dalam artian memang dari biaya bahan bakunya atau biaya perawatannya tentu itu ada perbedaan di tiap tahunnya. Sehingga strategi ini pemilik usaha haruslah dibentuk untuk mengantisipasi hal tersebut. Boleh di next.
Kemudian ada kesimpulan dari review jurnal yang sudah kami lakukan. Kami dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu pertama, proses evaporasi memainkan peran penting dalam pengolahan gula merah tebu, di mana nira tebu dipanaskan hingga mencapai fase lewat jenuh untuk menguapkan sebagian besar air yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua, penambahan MSM atau minyak sawit merah dalam pembuatan gula merah tebu tidak hanya berfungsi sebagai sumber provitamin A, tapi juga meningkatkan efisiensi proses evaporasi dengan meningkatkan transfer panas ke seluruh produk. Yang ketiga, semakin tinggi konsentrasi MSM yang ditambahkan, semakin rendah kadar air yang diperoleh dalam produk gula merah, menunjukkan peningkatan laju evaporasi air selama proses pemasakan. Bisa di next. Nah, yang keempat, hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan MSM dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu 0 mili, 2 mili, 4 mili, 6 mili, dan 8 mili per liter nira tebu berpengaruh signifikan terhadap kadar abu dan total karoten gula merah, namun tidak berpengaruh nyata terhadap kadar air, total gula, dan nilai pH. Yang kelima, produk gula merah tebu terbaik diperoleh dengan penambahan 8 mili MSM per liter nira tebu, menghasilkan total karoten yaitu 3.691,8 mg per 100 gram dan kemudian kadar airnya 7,8% dan total gula 53,33%. Yang terakhir, meskipun demikian, ada beberapa tantangan dalam proses seperti menjaga konsistensi kualitas produk akhir gula merah, pengolahan limbah, dan strategi pengelolaan limbah yang efektif dan ramah lingkungan, serta mengatasi peningkatan biaya tetap dan variabel. Di sini juga kami mengambil referensi dari jurnal Teknologi Pertanian Andalas dengan judul Aplikasi Minyak Sawit Merah sebagai Sumber Provitamin A dan Pengaruhnya Terhadap Karakteristik Kimia Gula Merah Tebu. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kesalahan, baik itu kesalahan kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.